Shalom Bapak Ibu Saudara dan juga jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kita bersyukur karena sekali lagi di dalam momen ini kita boleh sama-sama membaca, merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama membahas sebuah tema janji yang sempurna. Saudara, mari kita sama-sama membaca dari 2 Samuel pasalnya yang ke-7, ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang, dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Saudara, mendekati akhir tahun, maka kita sering sekali menemukan brosur atau promosi yang menuliskan year end sale. Saudara, kalau saya melihat brosur seperti ini, maka yang pertama kali saya lihat atau yang pertama kali saya cari adalah tanda bintang, saudara. Kenapa? Karena dengan adanya tanda bintang, maka kita harus berhati-hati. Karena di situ artinya ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Kalaupun tidak ada, maka saya akan bertanya nih sama kakaknya, benar ini tidak ada syarat atau ketentuan yang lain? Saudara, kenapa saya sampai bertanya sejauh itu adalah karena saya yakin segala sesuatu itu pasti ada syaratnya. Terkadang suatu syarat yang tidak terpenuhi bisa saja membatalkan sebuah janji. Namun saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang Tuhan kita yang tidak pernah ingkar janji. Tuhan kita yang tidak pernah pakai tanda bintang, kemudian dia berkata syarat dan ketentuannya berlaku. Saudara, dia adalah Tuhan yang memberikan janjinya dengan kekal. Secara khusus kali ini kita bahas tentang janji yang diberikan kepada Raja Daud. Saudara, menarik sekali di dalam bagian ini, Tuhan dikatakan sebagai Tuhan yang janjinya sempurna, adalah Tuhan yang memberikan janji yang melampaui 2 hal, saudara. Yang pertama, melampaui waktu. Saudara, kalau kita baca dan perhatikan sesama, maka di ayat 12 itu akan dikatakan seperti ini. Apabila umurmu sudah genap dan telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu. Artinya apa, saudara? Ini adalah suatu bagian yang menunjukkan bahwa ini bukan terjadi hanya sampai pada masa Raja Daud. Seperti yang kita tahu, kerajaan Daud kemudian berakhir 4 abad kemudian setelah perjanjian ini, kurang lebih. Namun yang menarik adalah waktu Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia, maka di dalam silsilahnya di dalam Matius 1 ayat 1 dikatakan, di sana tertulis silsilah Yesus Kristus, anak Daud. Dan bukan hanya anak Daud, dikatakan lebih jauh, anak Abraham. Saudara, kalau saudara baca di dalam ayat 12 sampai ayat 16, di sana ada 3 kali kata kokoh dan mengokohkan itu dipakai secara bergantian. Saudara, apa yang mau disampaikan di sini adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang mengikat perjanjiannya bukan terbatas pada waktu tertentu atau pada syarat tertentu. Namun perjanjiannya itu melampaui batas waktu tertentu. Yang kedua, bukan hanya melampaui batas waktu, namun kalau kita lihat sama-sama melampaui kesalahan kita. Saudara, menarik sekali, anugerah Tuhan itu jauh lebih besar daripada segala dosa dan kesalahan kita. Di dalam ayatnya yang ke-14 dan ke-15 dikatakan seperti ini, saudara. Aku akan menjadi bapaknya
dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang, dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Saudara, kalau kita lihat bersama, di dalam silsilah Tuhan Yesus di sana dicatat tentang ada raja yang baik, ada raja yang jahat. Saudara, menarik sekali, di sana bukan tercatat orang-orang yang punya good status, namun beragam status, bahkan pelacur pun ada tercatat di sana. Saudara, apa yang mau disampaikan? Menjelaskan janji Tuhan yang diikat dengan Daud. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang membatalkan perjanjiannya sepihak. Di dalam segala kegagalan manusia, Ia adalah Tuhan yang janjinya kekal. Dia adalah Tuhan yang janjinya selalu Ia tepati. Sehingga apa, saudara? Ketika kita mempelajari janji yang sempurna, janji yang melampaui batas waktu, janji yang melampaui kesalahan kita, maka saudara, mari di Natal ini, ketika kita merayakan Natal, mari kita pun berkomitmen untuk menjadi pribadi yang setia sampai akhir. Saudara, kalau Tuhan setia mengasihi kita, kalau Tuhan adalah Tuhan yang setia, mau mengasihi kita, mau membantu kita, mau menemani kita sepanjang perjalanan hidup kita, maka mari kita pun meresponi kasih Tuhan yang luar biasa itu dengan menjadi pribadi yang setia. Saudara, Dia lahir untuk kita. Dia lahir untuk mendampingi hidup kita. Maka saudara, mari kita terus berjalan di dalam jalannya Tuhan. Mari kita terus menjadi anak Tuhan yang setia, anak Tuhan yang peka akan kasih Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara, mari kita sama-sama berdoa memohon Tuhan sendiri yang menolong kita menjadi anak Tuhan yang setia, hidup di dalam jalan panggilannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh mengenal Tuhan yang ajaib. Kami bersyukur karena kami boleh mengenal Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Tuhan yang janjinya kekal, tidak ditentukan oleh kesalahan dan dosa kami, namun sebaliknya janjimu kekal karena Engkau adalah Tuhan yang penuh anugerah dan sungguh-sungguh mengasihi kami. Tuhan, tolong supaya kami meresponi Natal yang Engkau berikan kepada kami dengan kasih yang sungguh, kasih yang mau setia sampai akhir hidup kami, setia menjadi anak Tuhan yang menyenangkan hati-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa memegang teguh janji kami di hadapan Tuhan. Apapun keadaannya, kami mau setia sampai mati. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.